Halo anak-anak Miss, kembali lagi bersama Miss Yohana Sinuran. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Pada hari ini kita masuk kepada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, Miss harapkan kalian untuk siapkan diri. Terlebih dahulu, jangan lupa untuk sarapan, mandi, dan jaga kebersihan kalian ya nak ya. Jangan lupa untuk sediakan buku tema pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terlebih dahulu sebelum pembelajaran, mari kita berdoa ya nak ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, Miss mau ajak kalian untuk bernyanyi ya. Yuk ikuti Miss bernyanyi. Di sini senang. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kita dapat memahami atau mengetahui bagaimana cara menentukan tinggi atau rendahnya suatu nada. Yang kedua, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan hak dan apa hak kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan mengetahui apa itu kewajiban dan apa yang menjadi kewajiban kita. Baiklah, langsung saja ya kepada pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa manfaat dari energi panas matahari. Salah satunya adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Contohnya itu seperti apa, Miss? Contohnya seperti bunga ataupun tanaman jagung. Nah, berhubungan dengan tanaman jagung, Miss ada lagu nih buat kita nyanyikan bersama-sama. Yuk ikuti Miss menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita.
Nah, kita telah selesai menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nah, kalau kalian perhatikan tuh, di dalam lagu Menanam Jagung ada sebuah angka ya, yang dimana ada titik di atas maupun di bawahnya. Oke, itu namanya nada yang memiliki rendah atau tingginya. Oke. Ya, cara membedakan tinggi rendahnya nada dari mana ya, Miss? Oke, Miss kasih kata kunci agar kalian dapat memahaminya dengan mudah. Nah, kalau nada angkanya itu terdapat titik di atas menandakan nada itu tinggi, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada titik di bawahnya angka itu namanya nada rendah. Jadi ingat aja, kalau ada titik di atas angka namanya nada tinggi. Kalau ada titiknya di bawah angka itu ada titik, itu menandakan dia nada rendah. Nah, jadi dalam susunan not angka itu semakin ke kanan nadanya itu semakin tinggi, tetapi semakin ke kiri dia semakin rendah. Nah, mudah kan nak untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu nada? Nah, baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya, yang dimana kita akan mempelajari tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi yang dimana terdapat di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita memerlukan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik, salah satunya dengan cara menggunakan kincir angin. Nah, dapat kita simpulkan bahwa air itu sangat banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti mencuci pakaian, seperti mau mandi, seperti mau minum. Nah, jadi tanpa kita sadari bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, kita selalu memerlukan air. Oleh sebab itu, Miss ingatkan kepada kita semua untuk menggunakan hak dan kewajibannya menggunakan air dengan bijak. Kenapa, Miss, dengan bijak? Karena kalau kita tidak bijak menggunakan hak dan kewajiban kita terhadap air, maka air itu akan susah untuk didapatkan. Oke, tadi Miss membahas tentang hak dan kewajiban. Miss mau nanya nih sama anak-anak. Anak-anak tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan hak? Ayo. Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan secara sah, ya. Tetapi kita tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain. Nah, karena setiap orang memiliki hak yang sama, ya. Nah, coba kamu hubungkan dengan energi air tadi. Coba Miss mau nanya, apa hak kamu dalam energi air? Ya, hak kita adalah kita mendapatkan air bersih. Jadi kita boleh mendapatkan air itu dengan percuma-cuma, tetapi kita harus menggunakannya dengan bijak. Oke, nah saatnya kita masuk kepada kewajiban. Oke, Miss mau nanya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ayo. Ya, kewajiban itu adalah segala hal atau sesuatu apapun itu yang harus kita lakukan. Ya, Miss mau ambil contoh dalam energi air. Kewajiban kita adalah kita menggunakan air dengan secukupnya, dengan seperlunya. Tidak boleh boros pada saat mandi nih. Contohnya, si Andi menggunakan air yang sangat boros. Dia walaupun mandi 1 bak sama dia habis. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Kita harus mandi dengan air secukupnya kita. Tidak boleh boros-boros karena masih banyak orang yang membutuhkan air bersih. Oleh sebab itu, Miss ingatkan kepada kita semua bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan selaras ataupun sejalan agar seimbang. Bayangkan kalau kita mendapatkan air tapi kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka air itu akan cepat
cepat habis. Tetapi alangkah indahnya kita menggunakan hak dan kewajiban kita dengan baik dan juga seimbang. Contohnya, kita sudah mendapatkan air, maka kita harus menghemat juga air agar semua orang mendapatkan haknya, bukan hanya kita. Jadi kita tidak boleh egois ya. Ya, sekianlah dari pembelajaran kita pada hari ini. Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang dimana kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan tinggi rendahnya suatu nada dapat kita lihat dari tanda titik yang ada di atas maupun di bawah angka. Kalau titiknya ada di atas angka menandakan nada itu tinggi. Kalau titiknya ada di bawah menandakan bahwa nada itu rendah. Semakin ke kanan nada, dia akan semakin tinggi. Semakin ke kiri nada tersebut, maka dia akan semakin rendah. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi kita mempelajari tentang hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, agar hak dan kewajiban kita itu harus kita lakukan dengan seimbang maupun dengan bijak agar berjalan dengan lancar maupun selaras. Baiklah anak-anak Miss, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap kamu dapat memahaminya dengan baik ya nak ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ya, dan buat anak Miss, walaupun pembelajaran kita tetap dalam keadaan daring, kita tidak boleh patah semangat ya nak ya. Kita harus semangat dalam belajar dan ingat, karena ilmu itu tidak akan pernah habis. Jadi kita harus tetap selalu belajar, walaupun dengan situasi seperti ini. Miss harapkan kalian tetap jaga kesehatan ya nak ya. Selalu menggunakan masker jika berada di luar lingkungan kalian. Nah, Miss harap kalian tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat dari Miss.